Ganti-ganti, balik lagi program saya Anda mulai lakukan. Iko pemerintah kah? Apa? Ganti-ganti di program ini kita akan memberikan informasi selama 1 minggu terakhir. Ya, di pemerintahan Tabapo dan kita mulai di segmen awal ini ada berita dari Kota Jambi nih. Kita social distance 1,5 meter. Ya, ini dari Kota Jambi ada ini masyarakat yang masih suka ya. Masyarakat Indonesia suka berpesta. Ini ada yang menggelar pesta tapi dibubarkan dan terancam akan dipidana. Ya. Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz sudah mengeluarkan maklumat atau personilnya mulai melakukan penertiban bagi orang yang masih berkumpul atau mengadakan acara di tengah wabah virus corona. Bahkan ancaman hukuman bagi pelanggarannya bisa dipidana selama 1 tahun penjara, termasuk jika warga yang nekat menggelar pesta pernikahan. Di beberapa daerah di Indonesia, beberapa warga yang nekat menggelar pesta pernikahan dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian. Polisi beralasan hal tersebut dilakukan demi pencegahan penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Di Provinsi Jambi, saat itu kepolisian Polda Jambi bergerak aktif menghimbau masyarakat untuk membatalkan rencana pelaksanaan pesta pernikahan, hitanan atau kegiatan berkumpul lainnya. Seperti di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, ada puluhan pesta pernikahan yang harus ditunda akibat larangan tersebut. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi membenarkan ada beberapa pasal yang diterapkan jika tetap nekat berkumpul atau menggelar pesta pernikahan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ayat 1 menghalangi penanggulangan wabah diancam pidana penjara 1 tahun dan atau denda 1 juta rupiah. Ayat 2 karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kurungan 6 bulan dan atau denda 500.000 rupiah. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga penyebaban kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 212 KUHP berlakukan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah dipidana paling lama 1 tahun 4 bulan penjara. Pasal 214 ayat 1 KUHP tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Pasal 218 KUHP datang berkerumunan dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah pergi ketiga kali atau atas nama pengusaha berwenang diancam karena ikut serta dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu. Ya, saya harapkan juga masyarakat mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, itu untuk kepentingan kita bersama dan kemaslahatan kita bersama. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya Pak, perlu ditunda? Ya, sementara kita tetap melaksanakan penyemprotan. Asa Patahangi, Cek TV, ngabari. Wah, sebenarnya sudah ada maklumat ya atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Presiden, kemudian juga Gubernur, Pak Kapolri, kemudian turun lagi ke Mendagri, provinsi dan segala macamnya ya. Sebenarnya untuk mencegah penyebaran atau pandemi dari COVID-19. Betul sekali. Ya, semoga masyarakat juga mengerti akan hal ini dan sebenarnya tidak ada larangan untuk menikah. Pestanya tapi ya. untuk
berkumpul beramai-ramai mengadakan kegiatan yang unsur melibatkan banyak orang. Dan gitu, resepsi itu katanya ada batas waktunya, maksimal 1 jam ya. Lewat dari itu kalian sudah bertukar virus. Dan juga ada alternatif untuk yang mau menggelar pesta bisa lewat online. Online, Cok. Ada yang sekarang nih pesta itu live di sosial media. Jadi orang-orang tidak perlu datang. Mengucapkan selamat tinggal pencet jari netizen. Kita tinggalkan berita barusan, nanti kita lanjut ke berita kedua. Ada berita dari ini Kuala Tungkal ya, Tanjung Jabung Barat. Betul sekali, ini ada sekolah yang libur untuk mencegah virus corona, dan mirisnya pelajar ini malah bermain di warnet ya, di lapangan futsal. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah meliburkan sekolah dengan penerapan belajar di rumah sejak 21 Maret hingga 4 April mendatang. Namun kebijakan libur IKO justru tidak dimanfaatkan sebagian pelajar untuk mengisolasi diri di rumah. Di Kuala Tungkal banyak anak di bawah umur yang seharusnya tinggal dan belajar di rumah malah seharian bermain warnet. Beberapa pelajar IKO akhirnya terjaring razia Satpol PP Tanjung Jabung Barat. Orang tua langsung dimintai balik dan membubarkan diri. Sementara pemilik warnet yang diberi peringatan untuk tidak buka sementara waktu. Khawatirkan anak dia nih keluar dari rumah tidak ada yang izin, orang tuanya tak tahu. Dan mungkin ada seharian tak pulang. Ya, mungkin ada juga dia keluar tanpa izin. Kenyataannya banyak sekali ditemukan dia main di warnet-warnet. Anak-anak sekolah ini kan, terutama ada juga yang tadi di bawah umur. Dan walaupun dia tidak baju seragam sekolah, dari nampak gelagatnya sudah nampak. Instruksi dari sekolahan diliburkan kenapa? Karena kaitan dengan corona. Kalau himbauan kepada pemilik warnet, ya kami mohon disepakati, kemarin ada kesepakatan bahwa anak-anak sekolah yang main di jam sekolah kan tidak boleh. Satu. Kedua, anak-anak sekolah juga kalau dia di bawah umur kan ada dilarang. Ataupun demikian harus ada pendampingan dari orang tuanya masing-masing kalau umurnya 12 tahun ke bawah. Surya Kurniawan, Cek TV, ngabari. Lagi di ruang sayangan Anda, apalagi lo bukan Iko berita apa-apa. Aku kan tidak kemana-mana, aku di sini baik. Mereka. Oh iya. Oke. Kedua ini ada berita dari kita ke Jangkat. Ini ada berita duka ya, selain ada corona, wabah penyakit, kita juga ada bencana alam. Kali ini di Merangin ada pasangan suami dan istri yang terseret longsor dan banjir bandang. Untuk beritanya ini. Hujan lebat yang melanda Kabupaten Merangin pada Kamis 26 Maret membuat sejumlah wilayah mengalami longsor dan banjir bandang. Salah satunya di desa Pematang Pauh, Kecamatan Jangkat Timur. Setidaknya ada 6 titik di desa tersebut yang mengalami longsor akibat diterjang banjir bandang. Bahkan akses desa tersebut terputus. Bahkan dalam kejadian longsor Iko, sepasang laki bini yang tengah nyago ladang padi yang sedang dipanen menjadi korban. Keduanya terseret material longsor hingga ke sungai sejauh 600 meter. Pasangan laki bini Iko ditemukan oleh warga tergeletak di tepi sungai, di mana pada waktu tersebut warga tengah nengok umo dan terkejut nengok ada warga yang terdampar di tepi sungai. Setelah dicek, ternyata pasangan laki bini tersebut masih bernyawa dan langsung dibawa ke rumah sakit Kolonel Abun Jadi Bangko. Bahwa ada 2 orang, 1 orang dan ditemukan agak intensitas hujan di daerah Jakarta Timur malam tadi cukup tinggi sehingga terjadi longsor jalan tersebut. Informasi ada 2 buah rumah yang kena korban longsor tersebut. Riko Saputra, Cek TV, ngabari. Beda banjir bandang sama banjir biasa apa? Kalau banjir bandang itu datangnya tiba-tiba, kemudian secara tidak langsung membawa material seperti kayu, lumpur yang dilewati ya diseret ya. Itu terjadi biasanya karena di hulu, di hulunya itu sudah gundul dan tidak ada lagi penahan untuk bersambungnya air itu.
Biasanya disebabkan oleh hujan ya. Iyalah, air lah pokoknya. Belum tentu air hujan. Kita tidak tahu. Tapi masyarakat ya untuk berhati-hati karena sekarang juga kita tidak hanya waspada dengan corona saja, tapi keadaan alam juga tidak menentu karena seperti kita lihat juga ini bocah naik di atas. Ngapa sih? Kan enggak sampai di Jambi juga hujan terus datang, duduk segala macamnya. Sore-sore ya biasanya hujan gitu. Semoga ini kedua suami istri diberi kesembuhan ya. Kita tinggalkan berita yang bukan kritis, Jok, belum meninggal. Nah, lanjut berita kedua. Ini kali ini kita ke Sarolangun aja lah ya. Malas jauh-jauh kali ini, nanti kita ke Jambi. Ini ada dari Sarolangun dulu, pencegahan corona ya. Itu ada ratusan pekerja asal Jawa yang dipulangkan secara paksa. Wah, ya. Setelah melakukan mediasi dan pertemuan secara terbatas dengan pihak kontraktor serta mandor, pekerja tim COVID-19 Pemkab Sarolangun memaksa para pekerja asal Pulau Jawa Iko untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Seperti diketahui, puluhan pekerja asal Pulau Jawa Iko didatangkan sebagai penggali jaringan irigasi gas rumah tangga yang merupakan proyek dari Kementerian ESDM RI. Saka selaku mandor pekerja mengatakan para pekerja Iko didatangkan dari Brebes sebanyak 60 orang, Cirebon sebanyak 50 orang, serta Jember, Jawa Timur sebanyak 10 orang. Sebelum masuk ke Kabupaten Sarolangun, para pekerja tersebut dikumpulkan di Cirebon pada Minggu 22 Maret 2020. Orangko kemudian diberangkatkan menggunakan 2 unit bus dan tiba di Kabupaten Sarolangun pada Selasa 24 Maret siang. Tim gugus tugas COVID-19 sekaligus sebagai asisten 2 pemerintah Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry, mengatakan pemulangan paksa Iko dilakukan karena kontraktor dan mandor para pekerja tidak melakukan konfirmasi ulang ke pihak pemerintah daerah. Di tengah wabah virus corona saat Iko, dipastikan kedatangan orangko akan menjadi persoalan yang serius. Pemkab Sarolangun telah meminta agar para pekerja untuk keluar dari Sarolangun terlebih dahulu. Saat itu Pemkab Sarolangun tengah berkonsultasi dengan PPK Pembangunan Jaringan serta kontraktor untuk mengambil langkah selanjutnya. Jadi yang ini orang selama dari tanggal 2 Februari sampai sekarang nggak kemana-mana, Pak. Nggak di mana? Mana? Di kampungnya, di kampung halaman. Kampungnya di mana? Yang dari Jember ada 10 orang. Jember masuk endemik kan? Yang dari Brebes 60 orang. Brebes. Yang Cirebon 50 orang. Justru orang ini karena saking udah lamanya menunggu kami, akhirnya nggak bisa berangkat kemana-mana. Jadi selama ini di kampung nggak kemana-mana. Kalau ada 120 orang masuk tanpa kita ketahui kondisi kesehatan mereka, nah, tentu wajar kalau masyarakat merasa keberatan dengan kedatangan. Dan untuk itu hari ini kita minta mereka untuk melakukan isolasi dulu sebelum mereka bersosialisasi. Dan kita pastikan kalau mereka bekerja nanti tidak membawa persoalan penyakit di Sarolangun. Karena kita tahu kan proses penularannya adalah kontak, dan ini sangat sayang sekali kalau kita biarkan. Selamat Riyadi, Jack TV ngabar. Nah, kita lagi berita apa-apa di segmen ketiga ini ada berita dari. Nah, ini kita ke Jambi ya. Pencegahan dari Jambi ini ada berbentuk ini ruas jalan protokol ya, yang mulai sepi nih. Ini banyak warga yang memilih untuk berdiam diri di rumah. Betul sekali. Ini beritanya untuk Anda ya. Memasuki hari kedua, Provinsi Jambi berubah status waspada menjadi siaga. Akibat penyebaran virus corona membuat sejumlah arus lalu lintas di wilayah kota Jambi menjadi sepi.
terpantau di kawasan kebun kopi Handil Beringin dan Kota Paru pada Senin 23 Maret malam, yakni hari pertama diinformasikan seorang warga di Jambi positif terjangkit virus corona, membuat arus lalu lintas sepi. Nampak hanya beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2 yang berlalu lalang melintasi kawasan tersebut. Sementara itu, selain situasi di malam hari, beberapa aktivitas di kawasan Tugu Cuang yang biasanya padat kendaraan pada Selasa 24 Maret siang nampak sepi. Sepinya aktivitas kendaraan tersebut sesuai dengan imbauan pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi yang menginstruksikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah serta lebih mengisolasikan diri di dalam rumah. Asap Patahangi, Cek TV, ngabari. Nah sebenarnya kalau untuk jalan protokol mungkin rada sepi ya. Tapi kalau untuk di jam-jam sibuk juga lumayan. Mungkin ada beberapa kasus yang hampir kita jalankan selama seminggu ini untuk work from home. Tapi masyarakat sepertinya sudah mulai bosan dengan itu, dan banyak juga sekarang di sore-sore hari ketika kita pulang kerja sudah mulai ramai lagi nih. Sebenarnya banyak banget yang imbasnya, dan semoga masyarakat juga mengerti akan pentingnya isolasi diri, isolasi secara mandiri ya. Pemerintah. Ya, semoga kita sama-sama diberi kesehatan dan diberi dijauhkan dari segala penyakit. Langsung ke berita kedua. Kali ini ada yang masih juga nekat menggelar resepsi, itu dibubarkan. Ini kali ini resepsi nih, bukan pesta ya. Resepsi, Jo. Aparat TNI dan Polri membubarkan resepsi pernikahan di Kelurahan Palimo, Kota Baru, Kota Jambi. Pembubaran resepsi pernikahan itu berawal dari polisi yang menerima laporan masyarakat bahwa adanya keramaian di kawasan tersebut. Sesampainya di lokasi, polisi melihat sudah banyak tamu yang datang. Dengan menggunakan pengeras suara, Babin Kaptipmas Palimo Polsek Kota Baru, Aibtu Diki Lubis meminta warga untuk pulang. Larangan itu sebenarnya sudah ditegaskan Diki kepada pihak pengantin untuk tidak menggelar acara resepsi sejak pelaksanaan akad nikah yang berlangsung pada Jumat 27 Maret sebelumnya. Namun ternyata resepsi tetap diselenggarakan. Saat pembubaran, Diki kembali memberitahukan soal maklumat Kapolri dan kebijakan pemerintah tentang larangan orang berkumpul sebagai pencegahan penyebaran virus corona demi keselamatan masyarakat. Tidak ada perlawanan dari pihak pengantin, dan pesta pernikahan tersebut akhirnya dibubarkan. Pembubaran pesta pernikahan juga terjadi di Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara di Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pihak Polsek dan TNI setempat langsung mencegah pesta pernikahan berlangsung sehari sebelum pesta digelar. Asar Patahangi, Cek TV, ngabari. Di segmen terakhir ini kami akan memberikan informasi yang sangat-sangat luar biasa untuk Anda. Ada berita dari kantor kita sendiri. Ini enggak ya. Aku mau bilang kantor kita di depan sudah ada infektan disinfektan. Terus nih kita sesuai janji kita balik lagi di Sarolangun. Nih ada yang mencuri buah sawit di tengah corona ini. 3 ton loh dicurinya. Tapi... Wih, Pak, itu gimana dia mengangkatnya? Sudah terencana ya? Oke, ya tidak tahu ya, tapi untuk dijelaskan nih beritanya untuk penangkapan pencuri buah sawit Iko dilakukan pada Sabtu 28 Maret malam oleh Polres Sarolangun bersama Polsek Batin 8. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolres Sarolangun AKBP Denny Herianto. AKBP Denny Herianto menuturkan, Hermanto ditangkap di rumahnya di RT 04 Desa Tanjung, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun. Hermanto dilaporkan melakukan pencurian buah sawit milik PT Kresna Duta Agrindo atau PT KDA di Kecamatan Batin 8. Hermanto diduga melakukan pencurian buah sawit seberat 3 ton dengan kerugian mencapai 5 juta rupiah. Tersangka dikenakan pasal 363 KUHP, yakni kasus pencurian dengan pemberatan.
dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Selamat Riyadi, Jack TV ngabar. Waduh, kan sudah dikasih tahu. Mungkin masyarakat harus lebih aware tentang apa yang sudah diimbau oleh pemerintah. Bahwasanya dilarang berkegiatan dengan cara mengumpulkan banyak orang. Nah, ini supaya masyarakat tidak kembali lagi, panggungnya dibongkar. Duit tuh ya, pastinya juga yang besar. Ada banyak juga ya yang di luar provinsi juga duitnya sudah masuk ke misalnya sudah booking lah ya, booking segala macamnya, tapi anggarannya langsung kayak di Sulawesi kalau nggak salah anak Pak Wali Kota nikah. Nah ternyata Pak Wali Kota dengan secara sadar untuk tidak melakukan resepsi pernikahan anaknya, dan makanannya disumbangkan ke panti asuhan. Nah ini baru cakep. Jadi makanannya sudah ada. Nah, pesta itu ditunda. Apa gimana? Iya ditunda. Kan sudah akad, tinggal resepsi aja. Setelah langsung ke berita kedua Om. Sudah ya. Kita break dulu kan, jangan mau saksikan nih berita apa Om.